Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Amanda dari kelas 10 IPS 3. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas PAIBP. Materi yang akan saya sampaikan mengenai semangat mencari ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilmu. Secara bahasa etimologi, ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata alima ya'lamu ilman. Sedangkan secara istilah terminologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu, juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat, esensi, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Hukum menuntut ilmu. A. Fardu kifayah. Berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. B. Fardu ain. Ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam situasi maupun kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, tata cara ibadah, dan sebagainya. C. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. A. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. C. Merupakan sedekah yang paling utama. D. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. E. Lebih utama dari salat 1000 rakaat. F. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. G. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju syurga. D. Teladan mencari ilmu. 1. Kesabaran dan kesungguhan menuntut ilmu. Ibnu Tahir al-Maqdisi, beliau 2 kali kencing darah saat menuntut ilmu hadis di Baghdad dan di Mekah. 2. Belajar setiap hari. Al-Imam An-Nawawi setiap hari membaca 12 jenis ilmu, fikih, hadis, tafsir. 3. Membaca kitab sebagai pengusir kantuk. Ibnu Jauzi menyegerakan kembali dengan membaca kitab. 4. Berusaha mendapatkan faidah ilmu meski di kamar mandi. Majduddin Ibnu Taimiyah, kakek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika masuk kamar mandi, menyuruh orang yang ada di sekitar untuk membaca kitab dengan suara keras agar beliau bisa mendengarnya di kamar mandi. 5. Kemampuan membaca yang luar biasa. Ibnu Jauzi telah membaca lebih dari 2000 jilid kitab sepanjang hidupnya. Al-Khatib al-Baghdadi membaca Sahih al-Bukhari dalam 3 majelis atau 3 malam, setiap malam dari ba'da maghrib sampai subuh atau jeda salat. Abdullah bin Sa'id bin Lubay al-Umawi Sahih Muslim selama 1 minggu dalam 2 kali pertemuan pagi dan sore di Masjid Qurtubah, Andalas. 6. Mengulang membaca suatu kitab hingga berkali-kali. Al-Muzani telah membaca kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i sejak 50 tahun lalu. Ghalib bin Abdirrahman bin Ghalib al-Muharibi telah membaca Sahih al-Bukhari 700 kali. 7. Kesungguhan menulis. Ismail bin Zaid dalam semalam menulis 80 kertas dengan tulisan yang rapi. Ahmad bin Abdid Daim al-Maqdisi telah menulis atau menyalin lebih dari 200 jilid kitab-kitab. Ibnu Tahir telah menyalin Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abi Dawud 7 kali dengan upah dan Sunan Ibnu Majah 10 kali. Ibnu Jauzi dalam 1 tahun rata-rata menyalin 50-60 jilid buku. 8. Sangat bersemangat dalam mencatat faidah. Al-Imam An-Nawawi
Janganlah sekali-kali seseorang meremehkan suatu faedah ilmu yang ia lihat atau dengar. Segeralah ia tulis dan sering-sering mengulang kembali. Al-Imam Al-Bukhari dalam semalam sering terbangun menyalakan lampu, menulis yang teringat dalam benaknya. Kemudian beranjak akan tidur, terbangun lagi dan seterusnya hingga 18 kali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.